Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa litafil balaya wa limusallifi hadha kitab walladhina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan bab tentang mayit. Wa yughassalul mayyitu witron. Dan dimandikan mayit itu witron secara ganjil. Sunah nebusi mayit itu secara ganjil. Lek njujuk lan nyirami niku dibaleni dengan diulangi dengan ulangan yang ganjil sunahnya. Wa yakunu fi awwali huslihi sidrun. Dan dimulai di permulaan memandikan mayit itu dengan memakai daun bidara. Daun bidara. Kita ambien boten sabun ya. Makanya dimulai dengan daun bidara. Wa fi akhirihi, dan di akhirnya syai'un, dicampur sedikit min kafurin, dari kapur barus. Niku wonten iki carane memandikan mayit. Pak Mudin bener gaweane nggih. Dalile napa niki ben mantep duwe dalil. Dalla ala dzalika marwiyal Bukhari wa Muslim an Ummi Atiyah al-Ansariyah qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nughsilu ibnatahu. Faqala iksilnaha salasan aw khamsan aw aktsara min dzalika ra'aitunna bima'in wa sidrin. Wajalna fil akhiri kafuran aw syai'an min kafurin. Wabda bima yaminiha mawadhi'il wudu'i minha. Niki ngoten. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummu Atiyah al-Ansariyah berkata, Ummu Atiyah niku berkata, telah masuk kepada kami Rasulullah SAW sedangkan kami sedang memandikan jenazah putri beliau. Niki Pak, niki putri Kanjeng Nabi Sayyidah. Sing ngetusi sinten? Perempuan Ansar. Nggih. Didusi kali ibu-ibu wanita-wanita Ansar. Dan ketika sedang memandikan, Nabi mlebet tenggene panggonan di mana ibu-ibu Ansar itu sedang memandikan jenazahnya.
Kemudian Nabi bersabda, sabdanya begini, mandikanlah dia salasan 3 kali, au khamsan atau 5 kali, au aksara min dzalika in ra'aitunna, atau lebih dari itu jika diperlukan. Pesan Nabi. Artinya nopo nak ngedusi jenazah niku sebersih mungkin. Sebersih mungkin. Kalau dipandang perlu 3 kali cukup, kalau perlu 5 kali, kalau perlu 7 kali sampai bersih. Dengan apa? Dengan bima'in wasidrin, dengan air dan daun bidara. Dengan air dan daun bidara. Dan jadikanlah akhir dari basuhan tadi airnya dicampur dengan kapur. Jadi au syai'an minan kapur, atau sebagian dari kapur. Bagus. Boleh dicampur di air atau tidak dicampur di air, langsung ditaburkan. Monggo. Kemudian mulailah memandikan dengan anggota badan bagian kanan. Wabda bimaya miniha. Kemudian wa mawadhi'il wudu'i minha, dan anggota-anggota wudu dari badan si mayit. Niki Pak. Niki termasuk dalil, termasuk sunnah, sunnah ngedusi mayit niku ya diwudhu. Nah, cuma lek wudhune niku keri dhewe napa ngarep dhewe. Kemudian biasanya beli penonton. Wudu nggih. Terakhir terus wudu lagi. Lagi paket komplit. Nah, memang ada 2 versi riwayat. Bukan riwayat, dari hadis ini ulama menjelaskan kalau di dalam hadis ini wudunya sekali, dan ini tidak jelas wudunya itu tadi di awal atau di akhir. Makanya di dalam mensikapi hadis ini beberapa ulama ada yang menyampaikan bahwa sunnahnya wudu di awal, kemudian ada yang menyampaikan wudunya di akhir. Nah, di wudhu ini loro karo ya apik mau. Tapi sing paling penting tadi wudhu itu setelah dibersihkan kotorannya. Niku sing paling penting. Setelah dibersihkan semua kotorannya, mungkin kotoran di mulut, kotoran di perut, dibuang semua, lebih diwudhu. Wudune nggih kaya wudune wong sholat. Niki sing masalah, Pak. Umpama mayite niku urung adus junub ngono piye? Niki, Pak. Ya napa? Pernah ngalami ngoten niku, Pak Mutin? Lah niki sing penting, Pak Bu, nggih. Tulung. Niki kadang-kadang enten wong mati niku urung mandi junub. Enten.
Soale enten wong berhubungan karo bojone terus mati. Lah nang ngeten iki, Pak. Itu ketika memandikan itu juga diniatkan untuk mandi besar. Nggih. Diniatkan untuk mandi besar dulu, nggih. Setelah itu baru digerujuk untuk memandikan mayatnya. Persis seperti mandi besar orang yang hidup. Jadi tolong diperhatikan. Niku mandi besar ini hukumnya wajib. Makanya ini hal yang perlu diperhatikan. Ya ora rasa isin, rasa tabu. Ngomong Pak Mudin iki mau urung adus. Mane ngomong. Penting niki Mbah Mudin kok ini. Soale ora nyebut ngono ya. Ora pernah nyebut kadang wong niku lho, Pak. Wong katene mati niku kepengenane nopo niku sing terakhir niku nopo niku enten ngoten niku Mas. Makanya niki mlebu bahasan. Lah niki Pak sing perlu diperhatikan nak mandi besar niku. Pastikan air itu di lubang hidungnya ya bagaimana air itu masuk ke lubang hidung, lubang telinga, terus niki gigi niku dikosoki kalih dengan air. Pokoknya nek iso kaya wong kemu jadi. Tapi nggih boten usah kaya wong kemu. Sing paling penting iki wis rada tuwek. Mergi riyen zaman Kanjeng Nabi iki kan sahabat. Enten sahabat nalikane perang Uhud. Perang Uhud niku tiba-tiba mendengar sahabat itu lagi manten anyar. Ceritane lembe manten anyar. Lagi kumpul kali bojone. Begitu kumpul kali bojone, Pak. Niku krungu nae wong Islam terpukul mundur. Langsung Pak kebatan, Pak. Bojone ditinggal, langsung nyekel jiko pedang, langsung budal medan Uhud, akhirnya perang, akhirnya mati. Bayang no Pak sahabat yen ngoten Pak pengorbanane. Enek perang kalah, manten anyar mawon ditinggal. Niku nak sahabat biyen ngoten niku, adik gak sempat adus alhamdulillah ini ziarah teng makam Uhud. Niku Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi gimana? Wingi mau dibahas, padahal nak wong mati syahid niku kemarin itu hanya dibungkus langsung dikubur. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati. Ini kalau orang mati syahid. Dan ini nggak harus ngerti ya. Nah ini gugur syahid. Nah, ternyata masya Allah. Begitu ajeng dikubur, Kanjeng Nabi ini mirsani kabeh awake niku dibake teles banyu. Padahal gak enek wong sing ngedu
ngedusi tiba terus banyu. Nah niki sampai niki rambutnya niki sik netes Pak banyu niki. Netes. Akhirnya Nabi dawuh nih, dia sekarang dimandikan oleh malaikat. Didusi, sing ngedusi sinten malaikat. Akhirnya kali kanjeng Nabi nggih langsung dikubur diulesi terus jadi Pak sahabat. Artinya dari situ bahwa nak wong durung adus junabat tolong mayit niku dengan niat mandi besar. Setelah itu lembih dengan siram meleh untuk memandikan mayat sesuai dengan kaidah seperti biasa. Pun sing perlu diperhatikan ketika mandi besar tadi, perkara-perkara yang lubang ini harus kena air. Ini kalau kena mandi jenazahnya itu tidak ada keharusan. Itu beberapa imam gitu. Dan imam 4 mazhab itu berbeda. Dan si 4 mazhab itu memandikan jenazah itu seperti mandi jinabat, lubang-lubang harus kena air. Ada sebagian imam mengatakan tidak, lubang-lubang itu tidak harus kena air. Tapi sing apik iki sempurna mawon lubang-lubang itu dilewati air. Niku bab memandikan jenazah. Berikutnya wa yukaffanu fi salasati aswabin bidin laisa biha komisun wala imamatun. Niki berikutnya setelah dimandikan dikafanilah jenazah dengan 3 lapis kain putih. Niki sunnah malih ya Pak. Sunnah pakai kain putih. Mboten enten putih nggih oleh mawon. Tapi yang paling utama, paling afdal dengan memakai kain putih tanpa ada baju dan tanpa serban. Ini nak wong lanang mboten perlu diwehi serban. Nak wong wedok perlu diwehi kudung. Nak wong wedok 5, hitungane 5 napa nggih 2 lapis. Terus niku napa diwehi sarung bawah, terus baju, terus diwehi godhong. Ini kan telu, godhong, klambi, sarung, telu ditambah 2 lapis dadine 5. Nah ditambahin neh pripun ora apa-apa. Itu Nah niki dalile niki niki dalil riwayat Bukhari wa Muslim Aisyah radhiyallahu anha qalat kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu aswabin bidin suhuliyatin laisa biha qamisun wala imamatun. Niki dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibungkus dengan 3 lapis kain. Jadi kainnya itu kain suhuliyah. Kain suhuliyah itu dari Yaman, terbuat dari katun. Dulu Nabi ketika wafat dibungkus dengan kain katun. Lupa kain linen, titron, ya nopo mori, boten nopo. Dan tanpa memakai baju. Komisun tanpa memakai baju, tanpa memakai sorban. Nabi begitu. Jadi 3 lapis, nak laki-laki langsung dibungkus dan nikul kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika wafat dibungkus dengan tertib seperti itu. Niku cara membungkus seperti itu. Berikutnya ya wa yukabbiru alaihi arba'a takbiratin. Kemudian sholat nyolati jenazah. Cara nyolati jenazah adalah dengan takbir 4 kali takbiran.
empat takbir. Dalilin apa? Ruwiyah Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah samna'an najasyi fi yaumil ladzi mata bihi faraja ilal musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'an. Niki Pak. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah SAW menyolati jenazahnya Raja Najasyi ketika hari wafatnya. Ini Pak, Raja Najasyi itu ada di Ethiopia, di Habasyi. Terdengar kabar bahwa Raja Najasyi wafat. Maka Nabi mengajak para sahabat radhiyallahu anhum untuk sholat jenazah. Raja Najasyi ini masuk Islam ketika Nabi hijrah ke Habasyah, melihat Nabi SAW, Raja Najasyi itu masuk Islam. Tapi Pak, rakyatnya nggak mau masuk Islam. Raja ini dewi Pak masuk Islam. Bahkan raja itu dihasut ya, oleh pendeta-pendetanya itu tadi dihasut, memfitnah umat Islam begini. Akhirnya dipanggillah orang Islam tadi. Tetap Raja Najasyi kekeh, dia lebih mempercayai orang Islam. Dia tetap di dalam keislamannya. Makanya di dalam Quran dipuji oleh Allah di dalam surat Al-Imran ayat 199 itu adalah terkait dengan Raja Najasyi, bahwa artinya kurang lebih bahwa sebagian orang Nasrani itu dia beriman kepada kitab yang terdahulu dan dia tidak menggadaikan kebenaran dengan uang, dengan nilai yang sedikit. Artinya orang-orang Nasrani itu kan menyembunyikan ayat terkait dengan kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ingin mempertahankan posisinya. Nah, Raja Najasyi tidak, khosyiina billah, bahkan dia tunduk ke hadapan Allah. Maka bagi orang yang semacam itu, bagi dia dua pahala. Pahala yakin dengan kitab yang dia pelajari, yang asli di dalam kitab Injil, dan juga pahala yang kedua iman dengan Al-Quran. Dan lagi ketika Raja Najasyi terdengar Raja Najasyi wafat, maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk nyolati jenazahnya. Inilah dalil sholat mayit ghaib. Nabi di Madinah, Raja Najasyi ada di Ethiopia. Aduh Pak, Ethiopia nyebrang laut. Niku Nabi nyolati. Makanya niki dalile bahwa kita boleh nyolati jenazah mayit ghaib. Dulur sampeyan nang desa meninggal dunia, jadi yang sholat itu mriki. Jamaah nak perlu jamaah masjid di roh nih. Mungkin jamaah masjid ada salah satu ahli keluarganya ada yang meninggal, ya aja sholat. Mayit ini bagaimana cara sholat mayit? Mayit ini kharaja ilal musola, maka Nabi keluar menuju musola dengan sahabat. Niki Pak, niki sholat jenazah niku nak menurut Imam Hanafi boten teng jero masjid. Nabi halnya dulu keluar ke musola. Musola itu tempat sholat, itu tanah lapang. Jadi sholat jenazah itu di tanah lapang. Fasoffa bihim, Nabi kemudian membentuk sof dengan para sahabat, wakabbaro dan membaca takbir arba'an 4 kali. Ini tadi. Makanya ini nak tenggene Mekah sholat jenazah niku Pak. Niku jenazahnya mboten didekek ajeng. Pulau nyumun
Mboten kumen. Jadi mungkin jenengan ampun kaget di Masjid Mekah niku nak sholat 5 waktu imame niku mboten teng ngarep dhewe Pak. Imam niku teng mburi, jamaah tengah ngarep. Kira-kira kan kula dhewe mboten terus terang ya dereng paham perkara niki. Kula wingi penasaran to goleki imam iki ning ndi tak goleki. Imam niku posisine niku teng mriku nak salat jamaah. Nggih, salat jamaah itu nak di Mekah. Itu begitu waktu mau qomat datang setelah azan itu niku antara niku yuk rukun Yamani sebelum Hajar Aswad, Ka'bah sebelum sisinya Hajar Aswad itu ditali dikasih diwehi kenteng dikosongkan gitu, kosong, tidak ada orang sama sekali. Sing kebek niku langsung ya, kalau kan 4 penjuru ya, 4 sisi Ka'bah. Satu sisi dikosongkan yakni antara rukun Yamani, di rukun Yamani itu sampai Hajar Aswad itu kosong, nggak ada jamaah. Nah, imamnya, posisi imam itu di belakang, di belakangnya. Nah, jenengan roh ngene Masjidil Haram niku kan tengah kok bolong. Mboten enten atape, dhuwur langsung Ka'bah. Nah, imamnya itu di bangunan pertama itu posisinya imam lurus dengan rukun Yamani. Posisinya di situ. Imam iso. Makmume ning ngarep, Pak. Ya no, Pak, oleh mboten itu. Dari kenyataannya ngoten itu mriko. Dulu konon imamnya itu dulu di multazam dulu. Jadi imam di multazam mengimami di situ. Ketika pandemi kemarin, sholatnya ada jaga jarak, physical distancing. Imamnya posisinya tidak di situ. Kalau dulu waktu pandemi kemarin, posisinya adalah di tengah-tengah. Jadi masih di tempat terbuka, tidak ada atap ketika pandemi kemarin. Begitu waktu haji kemarin jamaahnya penuh, tidak ada physical distancing. Nah, imamnya mundur di belakang. Wallahu alam alasannya apa saya nggak tahu. Kulo namung ngira-ngira mawon, ngira-ngira. Kan mboten oleh kan makmum niku teng ngarepe imam. Dan ini bener, ya ora enak memang ning ngarepe imam kan gak ono. Tapi ono ini samping kanan karo samping kiri mubeng. Soalnya dalil meneh Pak, tidak boleh makmum itu di depannya imam, walaupun imam teng ngarep dhewe pun. Niki nak jenenge melingkar ngeten mesti nggih enten to sing ngarepe imam. Nggih lho mubeng ngeten to. Jenengan pamane salat masih teng pundi mawon, nggih mesti ada jamaah yang posisinya di depannya imam. Makanya ijtihad ulama mereka sing penting imam ini ngarepe ora enek wong. Tidak terhalang apa-apa, enggak ada orang. Wallahu alam niku. Lah niku, Pak. Nah, sholat jenazah ini posisinya di lantai atasnya. Jadi jenazahnya tidak ditaruh di depan, di lantai atas. Makanya itu mriko meh ben bar sholat 5 waktu ini ada sholat jenazah. Meh ben bar sholat 5 waktu niku enten sholat jenazah. Masya Allah. Ki beruntung Pak sing nyolati tak pas musim haji ya 1 juta Pak. Wingi meh 1 juta Pak. Sing nyolati. Masuk jamaah KBH kula kalih Pak sing sedo teng mriku.
Ya beruntung disolati di Masjidil Haram, masya Allah. Masya Allah. Ibu-ibu, masya Allah. Niku nak ngene Mas. Lah niku bar salat imame munggah. Jadi di lantai atasnya imam ngoten niku jenazah itu mriku. Begitu salat salam niku langsung imam munggah terus ngimami teng kene mriku ngarepe niku. Nggih padha artine jamaahe teng kene salat ya ning ngarep mriku, anune ning niku ngoten. Niku nak teng kene Masjidil Haram. Gak iso dipraktekne ndok kene, Mas. Gak iso dipraktekne. Terus malih nak teng kene Madinah pripun, Mas? Niki wau kaitane kalih hadis niki wau. Teng hadis niki wau bahwa Nabi itu keluar menuju tempat sholat di tanah lapang. Kemudian ngimami sholat jenazah dengan 4 takbir. Kalau di Madinah niki Pak, saat niki di zaman pandemi niki di Madinah niku Raudhah itu disekat. Sekarang Raudhah itu disekat. Nggih sekate nama niku napa namanya? Kaya kain spanduk ngoten niku. Kaya kain nggih kain kalau plastik nggih banner ngoten niku. Kaya kain ngoten niku dibatasi ngoten itu di Raudhah. Terus niki dulu sebelum pandemi niku di belakangnya Raudhah, gurine Raudhah ngoten. Niku riyen masih digunakan untuk sholat 5 waktu. Imamnya itu di belakang Raudhah. Niku sebelum pandemi. Dan saat niki di belakang nih napa kaya niki pengimaman. Niki riyen pengimamane teng mriki. Dan niki di buri mriku niku dijebol enten bangunan terus diwehi pengimaman mriku. Lah riyen sebelum pandemi imamnya sholat itu di belakang kan. Di belakang. Nah, setelah pandemi, Pak, niki imamnya kembali masuk di mihrabnya Nabi dulu. Nabi dulu buat mihrab ya kembali mundur ya, kembali ke tempat semula mboten teng mriku meneh. Lah sing belakang niki dikosongkan. Kosong. Tidak digunakan untuk sholat jamaah. Untuk napa niki belakang niki adalah dibuat jalur untuk ziarah ke makamnya Nabi. Posisinya di sebelah kirinya mihrab niki nak kula madhep mriki ngulon niku sebelah kiwa niku. Niku makame Kanjeng Nabi. Lah wong nek arep ziarah niku langsung liwat buri niku. Ziarahe mboten iso Pak nggih namung lewat mlaku ngoten mawon. Mboten oleh mandek. Mandek pun hanya sebatas beberapa menit ngoten mawon langsung jalan. Dan niku wau kaitane kali salat jenazah niku wau. Imame nak salat misalnya teng mriki ngimami. Mihrabnya Nabi biyen. Posisi di dalam Raudhah. Posisi di dalam Raudhah. Pengimamane Masjid Nabawi. Lah mihrab mimbarnya Nabi sebelah kiri. Kan hadisnya namanya Raudhah itu mabaina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku adalah taman-taman surga. Dawuh Nabi ngoten. Mimbari sebelah kiwa niki sebelah mriki niki mihrab utawi pengimamane Nabi. Lah Raudhah niku di daerah niki, lah kubure Nabi sebelah mriko. Lah niku nek mriko ketika napa ngimami salat jenazah. Niki jenazah itu tidak ditaruh di depan mriki. Di depan niki mboten. Nek Madinah jenazah itu ditaruh di niki, mboten di jalan niki wau nggih mboten.
setelah jalan tinggi wong ziarah tenggene ziarah kubur Kanjeng Nabi niku, di sana lagi itu ada ruangan. Ada ruangan jejer kali mihrab yang lama. Artinya mihrab ya bukan yang lama, yang paling lama kan yang sekarang dipakai ini ya, mihrab perluasan Masjid Nabawi. Yang lama itu mihrab di sebelah sana, sampingnya itu ada ruangan kayak ngeten iki. Tapi niki ombo bukaan lawang ombo. Lah jenazah niku didekek teng mriku. Begitu bar salam, imam niki langsung mlaku mriku ngoten. Terus ngimami sholat jenazah teng mriku. Nah inilah Nabi dulu berangkat menuju musola. Artinya apa? Jenazah itu diletakkan di luar area masjid. Posisinya ngoten. Niki nah praktekne niki. Nah awake dhewe ya napa, Pak? Apa gak oleh jenazah ditaruh di dalam area masjid? Nggih oleh, karena waktu di Masjidil Haram walaupun di lantai atas itu tetap di dalam area masjid. Cuma posisi jenazah itu tidak diletakkan di dalam mimbar. Di dalam mimbar berbeda, artinya tidak di dalam mimbar. Ya harus geser. Makanya nah awake dhewe mriki biasa jenazah didekek teng mriki. Biasane kan dekek ning sop ngarep, imame nang mburi. Nggih, mboten napa-napa. Niki teknis di mana dulu Nabi menyampaikan Nabi keluar menuju tempat sholat. Itu seperti itu. Tapi nak Imam Hanafi mboten, Pak. Imam Hanafi niku saklek teks hadis niki dilakukan. Nak sholat jenazah niku jenazahnya didekek ning jaba, langsung membuat sop ke belakang. Niku nak Imam Hanafi plek seperti yang disampaikan di dalam hadisnya Nabi. Lane jenengan yo kaget nggih. Nak teng daerah-daerah India, Pakistan, Bangladesh niku nak nyolati jenazah ngoten. Kecuali untuk hal-hal tertentu mungkin mriko. Ya, yang tidak memungkinkan untuk sholat di luar, gak ono goni, kampung padat, kayak ngono itu, mereka masih tetap dikecualikan dia sholat di dalam masjid. Cuma nak tenggene India niku masjidnya sudah didesain, Pak. Nak mereka niku masjid kadang-kadang namun rong soft dok, dua soft. Tapi halamannya wong. Jadi rongsop kok masjid ini kadang rongsop ikine melebar ngoten, cuma halamannya ombo. Lah nggak ngeten iki, Pak. Salat jenazah ditaruh di luar di halamannya masjid. Niku desainnya masjid mriko ngoten. Bahkan beberapa masjid di India niku Pak, mboten enten Pak. Atape niku sing diwehi atap namung niki tok, mihrabe tok. Niki tembok lurus suwet ngoten. Terus diwehi mihrab sing iki sing enten atape niki tempat terbuka. Niku udah mriko ngoten. Makanya sholat kalau pernah ngoten niku Pak. Masya Allah. Nah makanya nak sholat jenazah niku di halaman masjid. Pun niki terkait dengan sholat jenazah. Ya qaul Fatihah ba'dal ula niki Pak, nak bar takbir pertama niki sadurunge takbir nggih niat usolli napa ala hadzal mayyiti nak lanang nak wedok hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Ngoten nggih. Allahu akbar. Niku niate ngoten. Bar takbir terus maca Fatihah. Takbir pertama. Takbir kedua wa yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyati. Setelah takbir kedua membaca sholawat.
Setelah takbir ketiga, wahai mulai baca saya. Setelah takbir ketiga membaca napa? Doa untuk mayit. Dongane napa, Pak? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa bihi wa afu anhu. Nggih. Niku tok nggih. Asline jane dawa. Niki lah Imam Syafi'i niki doa yang direkomendasikan itu setelah takbir yang ketiga doa. Allahumma hadza abduka wa ibnu abduka wa ibnu abdaika kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibbauhu fiha ila zulumatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluh wa anta alamu bihi minna. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairul manzulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adzabihi wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'alah. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqihi bi rahmatika ridhaka wa qihi fitnatal qabri wa adzabah wafsah lahu fi qabrihi wa jafal arda an jambaihi wa laqihi bi rahmatikal amna min adzabika hatta tab'atsahu aminan ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Niki jane bar takbir ketiga ndonga niki. Utawi nek mboten ngonten dongane niki. Niki diriwayatkan oleh Ibnu Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al janazati fa sami'tu yaqulu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa anhu. Niki diriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim. Nabi doa niki setelah takbir yang ketiga Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa anhu mboten titik wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'i wasalji wal barad wa naqihi min khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Niki Pak bar takbir ketiga doa niki mriki gak usum niki. Mulane nyuwun sewu Pak, nyuwun sewu. Jenengan mungkin nak tenggene Masjidil Haram, teng Mekah, teng Madinah. Ampun kaget Pak. Bar takbir ketiga niku suwi Pak imame niku ora ndang takbir takbir. Nak wong Indonesia grundel atine. Iki kok gak ndang takbir ya. Ngono Pak. Biasane dungane mesti lho Allahu warhamu Allahu akbar nek ngono lah. Indonesia lah ngono to. Mulane jenengan mungkin nek mriku tenggene Masjidil Haram, tenggene Masjid Nabawi aja kaget mriku nggih bar takbir ketiga niku lho suwi kadang takbir keempat. Soale niki asline tenggene teks hadis, Pak. Allahumma lahu warhamu wa anhu niku hanya sebagian kecil dari teks hadis. Ngoten lho, mulane pisan-pisan lah Pak diapalne Pak niki nggih. Allahumma billahu warhamhu wa fi wa anhu sak ora-ora niki. Ya Allah niki ampunilah si mayit, belas kasihan si mayit, maafkanlah si mayit, ampunilah si mayit. Muliakanlah tempat tinggalnya, lebarkanlah atau luaskanlah kuburnya, tempat dia masuk ya, yakni kuburnya. Mandikanlah dengan air yang sejuk ya, air es dan air yang sejuk. Bebaskan atau hapuskanlah kesalahan-kesalahannya atau cucilah kesalahan-kesalahannya sebagaimana baju yang putih apabila dicuci dengan air akan bersih dari kotoran. Dan gantikanlah rumah dia dengan rumah yang lebih baik. Coba ini Pak. Dungane ngoten. Gantikanlah kepadanya rumah yang lebih baik dari rumahnya sekarang dan berikanlah keluarga yang lebih baik daripada keluarganya sekarang. Ngoten Pak dongane Pak. Dan berilah suami atau berikanlah istri yang lebih baik dari istri atau suaminya yang sekarang. Mulane donga nggih. Muga-muga sampean Mas oleh bojo meneh sing luwih
apik daripada bojo sampean tinggal iki. Ngono lho Pak dongane ngoten. Soale napa? Diganti bojone widodari ngoten. Lane aja cemburu ibu-ibu. Bapak-bapak ya aja cemburu, nanti ibu-ibu dinikahkan kan dengan jodoh yang lebih baik nanti di surga. Dan bebaskanlah dari fitnah kubur dan azab api neraka. Niki Pak, niki jadi dungane ngoten. Mudah-mudahan mungkin dengan ibu tindak haji, umroh, nggih, aja kaget mriko nak salat mayit setelah takbir ketiga suwi ora ndang takbir yang keempat. Soalnya dongane ketoke mawon iki kabeh niku donga sing diriwayatkan oleh niki sing diambil Imam Syafi'i niki wau ditambah doa niki gabung ngono iki suwi soalnya niku ngoten. Dan ini memang doa khusus untuk si mayit. Setelah takbir keempat itu doa untuk keluarganya. Iku ngoten. Nah ning gene dhewe kuwali, nggih. Kuwali. Justru bar ndonga mayit ditahlili terus dongane dawa wonten mriku. Mestinya Pak, doa yang paling mustajab itu ketika sholat. Nggih oleh mawon Pak, ditahlili bar disolati. Tapi Pak, doa yang paling makbul itu ketika sholat. Mesti ini Pak, doa mayat itu untuk mayat setelah takbir ketiga iku lho dawakno wis. Ono tambahno donga apa mawon supaya apa namanya khususnya mendoakan si mayit. Pun monggo nak diusung nih mriki nggih. Wah kaget. Terus mungkin lagi setelah takbir keempat niku maca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa bilana wa lahu. Niki hadise memang ngoten. Allahumma fir lahu warhamu wa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa bilana wa lahu. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ada yang di dalam riwayat yang lain wala tahtina ba'dahu itu adalah wala tudillana ba'dahu. Enten sing gambar wala tudillana ba'dahu wa qilana walahu. Tapi sing lazim awake gawe wala tahtina ba'dahu wa qilana walahu. Setelah itu salamnya itu seperti salamnya orang sholat biasa nggih. Itu pun itu terkait dengan jenazah. Insyaallah nanti akan 2 minggu lagi kita bahas tentang bagaimana mengubur jenazah dan bagaimana ketika takziah. Oke, enten sing tanglet. Oke. Masalah setelah mandikan kita katakan membantu mengangkat jenazah ke tempat yang disediakan itu. Kalau kita mengangkat jenazah wanita, kadang-kadang kita nggak sengaja menyentuh bagian tubuh dari jenazah tersebut, di mana? Najis atau gimana? Mboten apa-apa. Mayit itu gak batal wudune. Tapi niki nak ngendikane para alim ulama, sing batal jenengan. Sing batal sing waras. Soalnya sampean duweni akal, nak duweni akal niku kenaan hukum. Karena mayit ora iso menghindar lho, ya apa? Lah nggih, nek mayit tetep nggih wudune mboten batal. Tapi wudune jenengan batal. Nggih, hati-hati. Termasuk niki nggih. Kadang-kadang hati-hati lho nggih. Niki nak mayit termasuk sunnah Pak. Niku mencium keningnya mayit. Ya, setelah dimandikan itu dicium keningnya itu sunnah. Tapi ingat sing diambung niku mahrami. Bapak jenengan, ibu jenengan, ojo. Nak bojo sampean piye? Nak Imam Syafi'i bojo niku batalne wudu. Tapi jenengan yo ora apa-apa, mayit engko gak batal wudune. Sampeyan nambung mawon bojo sampeyan, aja bojone tangga nggih. Bojone tangga, sampeyan ngambung dikepruk sampeyan. Makane sing penting niku nggih silakan kalau maksud niku sunnah mencium kening. Jadi Nabi dulu
Begitu ketika Nabi wafat, Abu Bakar mencium keningnya Kanjeng Nabi Agung dan memandang wajahnya dalam keadaan sedih. Itu seperti itu. Nabi juga begitu memandang kepada putranya Ibrahim ketika wafat. Itu. Nggih. Pokoke sing nggih. Gimana? Nggih. Nggih. Oh nggih. Enggak sampai 2 bulan. Nggih. Mboten napa-napa. Jadi ngeten. Mulane sing bagus lagi nih. Itu tadi kan dimandikan dengan daun bidara. Oke. Jadi hati-hati nggih, banyu niku aja dicampur karo sabun, tapi disabuni mayite. Nah, banyune iku dicemplungi sabun. Niku kan lenggene fikih jadi suci tidak mensucikan. Karena sudah dicampur nopo-nopo banyune. Nak dicampur kembang ya nopo. Sing sering niku dicampur kembang. Ya niku, nak dicampur kembang selama tidak merubah air ya ora apa-apa. Tapi nak berubah air ini sing jadi masalah. Niku bisa terhukum suci tidak mensucikan. Niku ngoten. Makanya sing apik niku rong tong. Sing sitok niku air murni tidak campur napa-napa untuk mensucikan. Niku ngoten. Termasuk tadi yang digunakan untuk wudu. Walaupun kurang 2 bulan enggak apa-apa, tapi aja diudik-udik, mengke damel gayung mawon. Jadi nggih mboten napa-napa asal tidak kecipratan ya. Nggih. Jadi mboten napa-napa jane asal tidak kecipratan. Pak, kecipratan dalam ukuran cowili kan gak ketok Pak. Wis ngono kuwi gak usah dibahas, nggih. Aja bulet-bulet lah. Sing ketok-ketok nyiprat gede niku ora ciprat cowili niku sapa sing ero. Ora usah lah terlalu bulet lah. Nyuwun sewu niki wingi kan waktu ngaji wudu, bab wudu dulu Nabi nggih. Wudu dengan air yang sedikit, kurang dari 2 kola. Nabi caranya apa? Niki tangan dicuci. Nggih. Airnya kurang dari 2 kola. Niki fidalwi gitu. Dalwun niku artine napa? Ember. Niku Nabi jungkelno ngeten, disok ngeten terus setelah itu loh Nabi nyawuk. Banyune sing kurang dari 2 kolan lho dicawuk kalih Kanjeng Nabi. Lho Pak niku kan ana bekas anu kan mustakmal. Nak diitung lak ngoten ta. Nak cara kitab mustakmal. Tapi prakteknya Nabi ternyata seperti itu. Kula mudzakara kalih kiai. Nah, ngendikane kiai niki sing ketika kita mencuci ini namanya kalau sudah suci seperti ini sudah posisinya suci. Walaupun kita cemplungno niki mboten menyebabkan mustakmal. Beda kalau di awal pertama kali langsung dikobokne, tek. Lah niki jadine mustakmal kabeh. Tapi namun disuceni niki ya nyemplung niki pun mboten masuk kategori mustakmal. Nggih termasuk niku wau nak ngedusi niku wau airnya. Makanya sebelum tadi Pak Mudin tadi jenengan cuci tangan dulu sebelum memandikan, cuci tangan dulu. Pun dan niku dirayu nak tangane niku ketika gayung nyok mlebu bleng niku mboten napa-napa. Ngoten nggih. Nggih aja niki nak mboten nyun sewu nak mboten ndelok teks hadis Pak, namung maca kitab fikih. Wah, bingung, Pak. Soalnya niku dadi mustakmal kabeh. Akhirnya wudu mawon bingung, Pak, wudu mawon.
Akhirnya wudune ragu, Pak. Mamang kabeh. Ya wis dicencengne sakmene lho iki mustamal. Iki dicencengne sampai tekan kene, Pak. Dewaso iki mang arek bar iki mang pas tak grujuk kene nyiprat kene. Iki mustakmal malian. Tak grujuk kene nyiprat kene iki mustakmal nek. Akhirnya Pak le nyuci sikil niku lho ping 27, Pak. Niki krana napa nyun sewu. Namung maca kitab fikih mboten ningali teks hadis. Kanjeng Nabi mau nyontoni ngoten dados nak pun resik niki ya pun masih dilebokne nggih mboten mustakmal. Ngoten. Nggih, makane perlu niki ditimbang loro-loro niki. Kersane mboten mamang. Dan niku penyakit niku bahaya tenan, Pun. Begitu kena penyakit niku wangil arep ngilai. Mamang was. Termasuk niki nyun sewu. Jenenge niat niku kan korno napa? Qasusai'an muqtaronan bi fi'lihi. Niat niku kan kudu bareng to antara takbir Allahu Akbar karo niat. Allah ora dadi-dadi, Pak. Soalnya ora bareng-bareng ning ati. Allah ping pira? Ping 50 sampean. Niku Pak, niki akhirnya napa? Nyun sewu mengganggu kalau jamaah dengan orang mengganggu orang lain juga mengganggu dirinya sendiri. Udahlah bismillah Allahu Akbar di dalam hati. Insyaallah mantap. Kalau kita lihat teks hadis kan dia begitu. Nih. Nggih. Kalau masalah ini sebenarnya yang dilakukan. Nggih. Kalau diniatkan double semuanya. Nggih, mboten napa-napa. Niat Mboten napa-napa. Nggih. Nggih, enggak apa-apa. Mboten napa-napa. Antisipasi barangkali mayat belum gitu. Nggih. Niku bagus. Tapi sing pengen ya, tapi kadang-kadang nak mengklarifikasi karo keluarga iki ya. Nggih. Gak etis. Tak kok bojone yo iki mang apa ora ngono ya. Aduh wis oke. Monggo nak antisipasi jenengan niati ngoten nggih mboten napa. Diniati double betul. Soalnya kalau mandi besar itu kan bisa mengcover yang kecil gitu. Kalau mandi kecil belum mengcover yang besar. Nggih pun mboten mawon. Dan benar yang Gusti Allah saling kula kita tutup dengan terima kasih subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.